Selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Nah, di depan kita sekarang ini ada Yamaha Xeon Karbu. Sebenarnya kita pernah buat video tentang Yamaha Xeon ini. Link videonya ada di sini. Cuman kemarin itu ngebahas tentang bagaimana atau alasan saya mengapa memilih Xeon Karbu sebagai motor harian. Nah, di video kali ini kita akan review kupas tuntas semuanya tentang Yamaha Xeon Karbu ini. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu kita subscribe agar kita lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Salah satu kelebihan dari Yamaha Xeon ini yaitu di sektor mesinnya ya. Jadi waktu itu pertama keluar tahun 2010, kompetitornya Honda itu dia masih menggunakan mesin 110 cc kayak di Vario atau di Beat dan di Scoopy dia masih menggunakan mesin 110, sedangkan ini menggunakan mesin 125 cc. Nah, memang Honda juga memiliki motor di 125 cc, waktu itu ada PCX, cuman itu kelas premium yang harganya juga lumayan mahal gitu ya. Nah, motor ini menggunakan mesin 125 cc, dia masih menggunakan karbu tentunya. Tenaga yang keluar dari motor ini sebesar 10,7 dk ya, dan tenaga itu hampir mirip dengan Vario 125, tapi agak galak ini untuk di putaran bawahnya. Selain mesin, Xeon ini juga memiliki keunggulan di sektor desainnya gitu ya. Jadi ini motor keluar tahun 2010 dan bisa kita lihat desainnya ini futuristik gitu ya, dengan beberapa lekukan yang meruncing, kemudian sampai ke belakang dia meruncing, dia terlihat futuristik dan sporty. Kemudian dia juga ini desainnya juga timeless juga ya. Jadi di tahun 2021 ini kita ngelihat Xeon ini nggak terlihat tua, dan menurut saya Xeon ini merupakan desain motor terbaik Yamaha di kelas 125 cc untuk maticnya ya. Jadi dibandingkan dengan keluarga Maxi yang 125 cc seperti Lexi, jadi menurut saya ini lebih baik keluarga Xeon dari sisi desainnya gitu. Nah, kita lihat dari desain depannya ya. Dari atas kita lihat ini spionnya. Jadi spionnya ini sudah diganti dengan spion aftermarket. Dia pakai replika Honda Click ya. Kemudian di kepalanya ya, di batok kepalanya ini ada lubang di sini. Ini sebenarnya bukan airflow ya. Ini ada klakson di dalamnya ini ya. Jadi ini terkesan seperti airflow, tapi sebenarnya ini ada klakson gitu. Kemudian dia ada lampu senja ditaruh di sini di batoknya gitu. Jadi dia tidak menyatu di headlamp utama, lampu senjanya dia terlihat ada di sini. Kemudian model lampunya ya. Jadi lampunya ini, headlampnya dia sudah menggunakan dual kin seperti ini, cuman dia tidak terpisah sempurna. Jadi ada sedikit dasi yang agak ke bawah ke sini, tapi ini tidak memisah sempurna. Nah, salah satu yang membuatnya itu terlihat tua yaitu di headlampnya. Jadi headlampnya ini dia menggunakan kristal multi reflektor, cuman dia mengekspos bohlam halogennya itu terlalu jelas. Jadi untuk saat ini dengan motor-motor yang teknologinya headlampnya itu udah menggunakan LED semua, Xeon ini terlihat tua di sini. Jadi kalau mau teman-teman modifikasi Xeon agar terlihat agak lebih segar dan lebih muda, nah salah satu yang harus dirubah ini adalah di bagian headlampnya. Jadi ya mau dipakai proyektor atau misalkan Eagle Ace gitu agar dia terlihat lebih muda gitu ya. Kemudian dia juga memiliki lekukan bodi yang lebih dinamis dan sporty, jadi terlihat dari sayapnya. Kemudian dan ini diadopsi di Mio 125 ya, Mio M3 itu, cuman terkesan lebih lebar ini, lebih gagah ini, dan lebih berotot ini gitu. Kemudian di sektor kaki-kaki dia
depan cakram ya. Kemudian velg dia menggunakan velg ring 14 ya. Profil bannya ini saya sudah ganti dengan profil ban 80/90 ring 14. Kita lanjut di bagian sampingnya. Jadi di bagian sampingnya bisa teman-teman lihat dia memiliki garis-garis yang tegas ya. Nah karena ini strippingnya ya, dia strippingnya sudah diganti dengan stripping Seonnya Thailand. Nah ini Mio MX125 kalau di Thailand, makanya strippingnya ini pakai stripping Seon Thailand gitu ya. Nah ini garisnya ini terlihat tegas gitu dari belakang ke bawah ke sini, dan ini kalau dilihat dari cover sayapnya juga ini garisnya seakan simetris gitu ya. Kemudian ini juga ada cover footstepnya, dia ada footstep, dan salah satu keunggulan dari Seon ini dia memiliki radiator sebagai pendingin dari mesinnya. Lanjut ke belakang, dia memiliki knalpot dengan cover seperti ini, dan ada behel juga di sini dengan bentuk yang cukup manis. Kita lanjut di bagian belakangnya. Jadi di bagian belakangnya ini kita lihat stop lampnya. Ini Seon ini memiliki 3 generasi, ada Seon Karbu, kemudian Seon RC dan Seon GT. Dimana bentuknya stop lamp ini sama antara ketiga generasi Seon tersebut, tapi memang Seon RC dan Seon GT itu tampilan stop lampnya itu lebih terlihat muda lah dibanding dengan Seon Karbu. Jadi salah satu yang harus di-upgrade dari Seon Karbu itu stop lampnya. Nah, pakai Seon RC ataupun Seon GT itu akan lebih bagus. Di fendernya bisa seperti ini, teman-teman lihat gitu. Dan kelebihannya lagi di Seon Karbu ini dia memiliki suspensi yang tidak tegak lurus gitu ya. Dia agak sedikit miring, dan dengan kemiringannya ini membuat Seon ini terasa lebih empuk. Nah oke, kita lihat fitur dari speedometer Yamaha Seon Karbu ini. Jadi kuncinya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Ini bukan kunci ori, cuman memang kunci orinya juga seperti ini ya bentuknya, nggak terlalu jauh beda gitu. Kemudian di kuncinya, dia untuk pembukaan jok dia sudah ada di sini, dan dilengkapi juga cover untuk anti theft system. Jadi untuk anti malingnya ini ya gitu di Seon Karbu ini. Kemudian di sebelah kiri nih, lanjut sebelah kiri seperti biasa tuas rem, dia ada low beam, high beam, sen, dan klakson ada di sini. Ini konsolnya ini Yamaha sampai ke tahun-tahun sekarang juga Aerox juga ya, hampir mirip kayak gini gitu. Kemudian di speedometer, jadi di speedometer dia ada beberapa cluster gitu. Di atas dia ada speedometernya, di atas ini ada indikator sen kiri kanan, ini ada low beam, high beam. Kemudian di sini ada indikator check engine ya. Jadi ini Seon mungkin udah disiapin buat versi injeksinya gitu. Jadi sudah ada indikator check engine di sini. Odometer dia ada di sini, dan ini cukup nggak terlihat ini ya odometer di sebelah sininya. Dia ada full meter di sini juga. Di sebelah kanan karena ini belum AHO, dia masih ada saklar lampu dan tombol start juga ada di sini. Kemudian lanjut ke bawah di tempat penyimpanan di sebelah kiri, ini tempat penyimpanannya cukup dalam ya, jadi masih bisa buat naruh botol minuman. Kemudian di sebelah kanan ini nggak terlalu dalam, ini cukup ya untuk nyimpen barang-barang kecil ada di sini, cukup lah gitu. Nah, kita lihat bagasinya. Nah kita lihat bagasi dari Seon Karbu ini. Jadi untuk motor pada tahun itu Seon ini bagasinya terbilang cukup besar gitu ya, dan ini ada gundukan ini nih di bagasi. Ini untuk di bawahnya ini ada karbu ya di sini ya gitu. Jadi ini untuk spare karbunya, jadi ada tonjolan seperti ini di bagasi gitu. Tapi ini bagasinya tergolong cukup luas untuk motor matic di zamannya. Nah ini posisi berkendara saya di Seon Karbu tahun 2011 ya. Tinggi badan saya 173 cm, kita bisa lihat kaki menapak ke tanah dengan sempurna. Jadi ini juga ya masih nekuk lah gitu ya kakinya. Kemudian tangan juga ini enak gitu ya, dia agak lebar, jadi untuk pengendalian, untuk handling ini Seon terasa lebih nyaman.
Kemudian saat kaki ada di deknya ini agak lebar juga gitu. Dan ini jaraknya masih jauh gitu, antara lutut dan dek ini masih jauh. Beda dengan Yamaha Mio M3 yang jarak antara lutut dan deknya ini terlalu dekat. Tapi di Xeon ini kita bisa lihat ada spare antara lutut dan deknya. Oke, kita sedang berkendara dengan Yamaha Xeon Karbo ini. Jadi pertama kita bahas suspensinya. Suspensinya ini empuk untuk ukuran sebuah motor matic tadi, karena memang posisi shocknya itu agak miring gitu ya. Itu membuat motor ini lebih terasa empuk gitu. Tapi dengan empuknya motor ini itu tidak mengurangi handling dari Yamaha Xeon ini gitu. Kemudian untuk di mesin, durability mesinnya memang sudah nggak perlu ditanya ya, motor ini memang durable banget untuk urusan mesinnya. Konsumsi bahan bakar ya agak sedikit boros dibanding dengan Vario 125 yang injeksi, karena ini memang suplai bahan bakarnya masih menggunakan karbu gitu ya. Kemudian untuk kenyamanan berkendara, posisi riding ini cukup nyaman ya, cukup enak karena tadi itu ditunjang dengan suspensi yang empuk dan posisi berkendara yang pas. Ini membuat pengendalian motor ini terasa lebih enak gitu. Kemudian di deknya juga bisa teman-teman lihat, kaki ini masih leluasa, masih enak. Jadi ini cukup lah gitu untuk dipakai harian juga, enak ini gitu. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bantu like dan komen di bawah agar kami lebih berkembang lagi. Dan share video ini jika video ini dirasa bermanfaat. Saya Herli Herullah, sampai jumpa di video berikutnya. Till my shadow turns to sun rays, and